Wey! Halo kawan-kawan, welcome to Kisai Talk episode 3. Nah, di Kisai Talk ini kita akan ngebahas soal dunia perwebtoonan dan juga industri kreatif secara general di balik layarnya seperti apa. Real talk, no reality filter. Nah, pada episode 3 ini kita akan ngebahas soal pembayaran kreator di kantor webtoon. Well, at least di Kisai seperti apa ya, dan juga mungkin ada beberapa informasi dari yang mungkin saya bisa dibilang saya sudah ketahui di belakang, itu akan seperti apa akan dibahas juga. Oke, kita langsung mulai aja ya ininya. BTW, ya please bear my handwriting ya. Oke, jadi kalau di webtoon itu kan pasti ada beberapa pelaku industrinya ya. Nah, salah satunya adalah kreator. Yang bisa jadi adalah dari kalian-kalian yang sedang menonton sekarang ya. Creators lah ya, atau nggak lainnya. Kreator. Nah, tentunya kalau ada orang berkreasi, pasti ada yang menikmati kreasinya, yaitu adalah consumer ya. Consumer, atau kalau dalam konteks webtoon, itu adalah pembaca atau readers ya. Wah, maaf ya kalau aku campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia, paham lah ya. Ya, seperti itu. Lalu, kadang-kala tapi ada orang-orang yang terlibat di tengah-tengah jalur ini nih. Nah, di tengah-tengah itu ada yang orang-orang yang terlibat. Siapa aja? Nah, kalau di Kisai sendiri ya, di production house Kisai ya, itu ada tentunya tadi ya, production house ya, PH atau studio gitu ya. Nih ya. Seperti itu. Keren. Oke. Nah, ada juga di sini klien. Nah, klien di sini sebenarnya notabene bisa dibilang platform lah ya ininya. Nah, gitu. Platform. Kok tipis? Ya udah. Seperti itu. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa orang-orang yang terlibat di sini, pihak-pihak yang terlibat di sini, yang nanti akan mempengaruhi mulai itu dari sistem, mau itu dari value-nya, dan juga tantangan-tantangannya nanti. Ya, ada tantangannya ya, gengs ya. Itu dan kita perlu tahu dan juga perlu dipahami. Nanti aku akan jelaskan. Oke, jadi dari pihak ini biasanya nih kalau bisa dibilang ini adalah yang di bawah 3 bawah ini. Coba aku ganti warna dulu biar enak. Nah, 3 yang di bawah ini kita anggap bilang sebagai dalam tanda kutip ya adalah employer. Kok ganti warna sih? Adalah employer ya. Mereka-mereka ini adalah employer semuanya, di bawah 3 ini semuanya. Nah, sedangkan kalau kita sebagai kreator, ya yang memproduksi, produsen, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara para employer ini membayar kreator. Nah, kita lihat dulu ke konsumer atau pembaca yang paling utama ya. Di sini mereka bisa membayar kreator dengan cara beli koin ya, beli koin atau nggak currency dari platform tempat mereka baca, koin ya, aku kutipin deh nih ya, atau dengan cara ya tentu saja baca webtoonnya, mungkin ini aku akan spesifikin ya, platform official. Ini ya, aku harus spesifik ini, platform official, karena kalau kalian tidak baca di platform official tidak akan dapat penghasilan kreatornya. Ingat kalian yang pembaca, tolong baca di platform official ya. Nah, berikutnya di sini akan ada 2 pihak yang sebenarnya nih notabene-nya biasanya ini mereka akan berkesinambungan ininya. Bisa jadi nih dari kreator dia ke PH atau ke studio dulu gitu. Mereka jadi salah satu bagian dari PH atau studio. Nah, kalau mereka tergabung dari PH studio, itu mereka bayarannya paling utama bentuknya itu adalah pembayaran dari bentuk gaji. Seperti sebagaimana kalian kerja di perusahaan seperti di studio. Contohnya nih kalau kalian kerjanya di Kisai kalau sebagai in-house. Tapi selain digaji juga ada pembayaran fee per ini aku. Fee per work ya. Fee per work itu maksudnya apa? Fee, jadi pembayaran yang dibayarkan berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Misalnya kayak
per episode, fee per panel, dan segala macam. Nah, ini biasanya relatively kalau kita kerjanya sama freelancer, sama pekerja lepas, mitra, Oke, mitra seperti itu ya. Jadi ini ada gaji kalau in-house, kalau untuk yang freelance itu fee per work. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kalau misalnya dia berhubungan sama klien atau platform. Notabene-nya sebenarnya sudah terwakili di sini, sama. Jadi apa yang dibeli, koin-koin yang dibeli oleh para pembaca, itu kan mereka belinya di platform kan, di official. Nah, itu jadi penghasilannya si klien atau si platformnya itu dulu, kayak gitu. Sorry, ini sebenarnya harusnya aku pisahin sih, tapi nggak apa-apa. Kita ke platformnya dulu, fokusnya ke platform dulu. Beli koin itu akan jadi penghasilan si platformnya. Nanti dari platformnya itu mereka akan ada revenue share. Ya, ini kan ada revenue ya, ada revenue masuk nih penghasilan ya, penghasilan revenue masuk ke platform. Nah, di sini ada revenue share buat ke kreatornya, kayak gitu. Jadi penjualan koin semakin banyak, berarti artinya semakin banyak juga yang didapatkan oleh para kreator. Jadi mereka bagi hasil dari semua koin-koin yang dibeli. Misalnya contoh beli di Line Webtoon, atau enggak di Lezin, atau di Tumix, atau dimanapun itulah ya. Kalau kalian baca officialnya itu beli koin nanti dibagi hasil ke kreatornya. Nah, itu seperti itu kalau pembayaran dengan platform ya. Nah, sekarang kalau sama klien ini bisa macam-macam. Contohnya kayak ada klien nih, kliennya tuh novelis. Nah, novelis dia punya novel, dia mau ngeadaptasi novelnya jadi webtoon kayak gitu. Nah, dia bisa langsung meng-hire si kreatornya. Nah, hire di sini. Hire. Nah, nanti ini pressure-nya agak bingung ya saya. Oke. Hire. Nah, kayak gitu. Si kliennya bisa nge-hire langsung si kreatornya untuk mengerjakan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya ya tadi, ngebikin si webtoonnya itu sendiri. Nah, mereka nge-hire-nya ya bisa nge-hire kreator langsung, atau nge-hire kayak ke studio, atau nggak ke production house ininya. Nah, pokoknya bentuknya kayak commission lah bahasa ininya. Nanti bentuk pembayarannya seperti apa itu berdasarkan kesepakatan bersama, mau dibayar per episode, mau dibayar per panel, atau nanti apakah ada revenue share misalnya. Itu tidak menutup kemungkinan juga, bisa aja terjadi. Jadi ini modelan paling dasar kayak gitu. Modelan paling dasar ketika kalian sebagai kreator mau mencari penghasilan di webtoon, kurang lebihnya kayak gini, kayak gitu. Kalian bisa publish secara indie ya, indie misalnya kayak pakai Canvas, webtoon Canvas, Patreon, atau lagi Karya Karsa kalau lokal ya, ini ya. Ya pokoknya kayak gitu, kalian jualan langsung ke konsumennya kayak gitu, kalian bisa dapat penghasilan langsung dari situ. Ya. Tadi kan aku tulis sih beli koin sama baca webtoon platform ya dari sini. Harusnya di sini aku tulis kali ya. Beli webtoon langsung gitu ya, beli karya langsung. Karyanya langsung kayak tadi di Patreon atau di Karya Karsa misalnya, atau Ko-fi atau apapun itulah, pokoknya di mana kreator langsung jual aja ke konsumen seperti itu. Atau tadi kreator ke studio dapat gaji kalau in-house, atau enggak fee per work kalau misalnya freelance. Dan di platform kalau tadi official gitu, di platformnya dia beli koin dapat penghasilan ke platformnya, di revenue share kan ke kreatornya atau ke klien dengan cara di hire kayak tadi. Oke. Cukup clear lah ya sampai situ untuk modelan-modelan channel pembayarannya. Tadi kayaknya aku nggak sebut ya di awal. Ya ini channelnya lah, katakan seperti itu. Oke, kalau begindang. Nah, setelah kita sudah tahu channelnya, kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah sistem pembayarannya itu sendiri kayak gimana. Kan kalau tadi kan udah tahu nih pipanya dari mana kemana seperti apa. Nah, sekarang jadi pertanyaan, gimana sih pipa itu bisa mengalir? Nah, kita bahas satu-satu. Yang paling mudah dipahami ya, yang paling mudah dipahami dulu yaitu adalah dengan platform ya. Nah, dengan platform ini ya. Contoh, misalnya kita ada Line Webtoon deh yang masih ada di Indonesia ya ininya. Contohnya di sini adalah Line Webtoon ID.
gitu. Line Webtoon ID. Nah, di sini. Nah, Line Webtoon ID ini kan mereka kan ada tadi ya si apa namanya? Loh kok berubah jadi kuning lagi? Aku tidak akan pakai sini lagi. Merah. Nah, Line Webtoon ID itu kan tadi dia ada penghasilan koin ya. Ini ya. Koin. Sorry. Koin. Koin. Jadi revenue ya. Ini adalah revenue-nya. Nah, kita akan fokus ke sini, ke revenue yang ini. Nah, di sini si revenue ini nanti misalnya dihitung biasanya ada jangka waktunya kayak gitu. Misalnya dihitungnya per bulan, dihitung setiap bulannya kayak gitu. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah paling umum per bulan deh. Ini ya. Nah, nanti deh per bulan ini, misalnya katakan revenue pada bulan tertentu lah ya, pada satu bulan gitu ya ininya, itu revenue-nya adalah 100. Oh, aku ganti warna biar kepisah. Adalah 100. Nah, di 100 ini dia bakal dibagi-bagi dulu untuk beberapa kebutuhan. Karena sebenarnya waktu aku bilang mereka akan ada sistem revenue share, itu bukan kayak apa ya? Ini bagiannya kreator, ini bagiannya Line Webtoon, nggak langsung kayak gitu biasanya. Biasanya di platform itu mereka ada fee yang harus jadi beban dulu terhadap revenue tersebut. Contoh, misalnya kayak gini. Katakan deal-dealannya antara Line Webtoon sama kreatornya, misal ya, aku nggak tahu kalau misalnya di sini ada pihak Line Webtoon yang nonton, saya nggak tahu ya intinya. Tapi ini pemisalan aja. Misalnya dengan kreatornya deal-dealannya adalah katakan 60-40 kayak gitu ya. Either way lah ya ininya kayak gitu. 60-40. Nah, apakah si 100 ini bakal bagiannya Line Webtoon 60, bagiannya kreator 40. Apakah langsung kayak gini? Enggak. Kebalik. Apakah kreator 60, Line Webtoonnya 40, apakah langsung gini? Enggak, belum tentu ininya. Bisa jadi nih, ini tuh nanti ada beban-beban yang dimana kedua belah pihak tuh harus tanggung ininya. Contohnya yang paling umum adalah beban platform fee atau Google fee yang kayak gitu, kayak Google Play fee yang seperti itu. Karena kan si aplikasi platform ini tuh mereka ada di Play Store, App Store dan segala macam itu kan. Nah, itu kena bebannya dulu. Nah, ada fee-nya seperti itu. Misalnya dari 100 itu mereka dikurangi dulu dengan fee tersebut atau fee yang nanti muncul gitu ya. Ini akhirnya jadinya misalnya di sini berkurang 20. Berarti sisanya 80. Nah, ini baru yang dibagi berdasarkan 60-40 ini. 60-40 dari 80 berapa? Kok gue susah banget sih mikirin angkanya. Ganti ininya. Jadi 120 deh biar jadi 100. 120 penghasilannya ya. Penghasilannya kita ganti jadi 120. Terus di sini ada fee-nya dia berkurang 20 dulu untuk fee admin atau platform ya ini ya. Katakan seperti itu atau DLL gitu ya. biar mudah ininya. Nah, baru jadi 100. Ketahuan nggak bisa matematika. Oke, jadi 100. Nah, dari 100 ini baru yang diberlakukan ke si 60-40 ini. Nah, berarti penghasilannya kreator 60, penghasilannya Line Webtoon 40. Baru deh kayak gitu. Ini belum subjek, ini belum pajak. Jadi apa 60-40 ini masih gross ya ininya. Gross itu kotor, masih belum penghasilan bersih kayak gitu ya, masih penghasilan kotor seperti itu. Oke, nah simpel ya. Kalau untuk yang platform dia gampang, nggak terlalu ribet karena biasanya masing-masing platform udah punya strateginya sendiri. Mau itu dari pembagiannya, mau itu ada beban-beban segala macamnya, itu sudah ada perhitungannya secara internal kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan ngebahas soal yang di PH, di production house atau di studio ya. Di sini contohnya kita ambil Kisai. Nah, di production house ya. Aku akan tulis production house aja karena essentially sebenarnya di studio pun sistemnya kurang lebih sama sih harusnya ya.
kayak gitu. Ya, balik lagi disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Di setiap production house sama di setiap studio mereka punya sistemnya masing-masing. Kayaknya aku udah bilang itu, tapi nggak apa-apa. Biar pasti udah terdisclaimer ya. Oke, di production house tadi seperti yang di awal udah bilang, dia ada dua ya, ada dua model. Yang satu adalah gaji ya. Gaji yaitu dimana dia kerjanya secara in-house ya, kayak gitu, atau dia kerja sebagai freelancer ya, freelancer. Nah, kayak gitu. Nah, dari dua model ini kita bahas satu-satu. Ini pertama ada yang in-house. Yang in-house sebenarnya cukup simpel. Dia kerja apa? Seperti biasa, kerja bulanan. Kok kerja bulanan? Gaji bulanan. Ya ampun. Gaji bulanan. Nah, seperti ini ya. Habis itu ada benefit karyawan. Karena kalau di studio atau di production house yang ada badan hukumnya, kayak Kisai kita PT ya, itu wajib mengikuti aturan ketenagakerjaan ya. Salah satunya kita harus memberikan benefit wajib. Contohnya seperti apa? Kayak BPJS, kayak gitu, itu wajib harus dikasih ya ininya. Dan fun fact dikit, bukan fun fact sih sebenarnya. BPJS itu ada yang ditanggung karyawan, ada yang ditanggung sama kantor ya, dan itu sifatnya wajib. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan resmi, kalian wajib kena potongan BPJS. Jadi tapi ada sebagian yang dibayarkan oleh perusahaan juga, kayak gitu. Oke, nah dari sini juga gaji bulanan, benefit, terus kalian juga tadi harus ikut aturan. Nah, ikut aturan di sini bukan cuma aturan perusahaan, PP ya, ini peraturan perusahaan, tapi juga dan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Nah, ini kalian harus ikutin semuanya. Seperti itu. Terus apa lagi? Benefit tuh BPJS, terus ada juga kalau misalnya kalian adanya kayak kalau di Kisai kita suka ada acara kantor ya. Ini juga acara kantor itu otomatis jadi ikutan. Acara kantor dan segala macamnya kayak gitu. Terus di situ juga ada kacamata, ini juga kita lensa ada seperti ya, pokoknya macam-macam lah kayak gitu. Nah, pokoknya tergantung dari si perusahaannya, dia ada benefit apa, otomatis kalau masuk secara in-house dia bakal dapat gajinya kayak gitu. Nah, tapi yang di sini yang mau aku highlight adalah ketika kita bilang ikut aturan, yang paling spesifik beda sama yang freelance ya, itu adalah waktu kerja. Kalau di perusahaan atau di kantoran seperti itu, dia ada jam kerja ya. Jamnya, misalnya kalau di Kisai, kita itu mulainya dari jam 9 sampai jam 18 WIB. Kalau kita ada beberapa kawan-kawan juga kalau misalnya dia remote, di Wita atau di WIT gitu, dia tetap kita minta untuk ikutnya ke jam 9 sampai jam 18 WIB kayak gitu. Udah sih, paling gitu aja kalau misalnya buat yang in-house. Kayaknya ada yang lain juga, tapi kalau kita ngomongin sistem pembayaran ya kalian gajinya bulanan aja gitu sih. Dan juga ini technically di sini ada value juga ya. Kenapa aku bahas ini? Ini karena ini value juga hitungannya. Value yang kalian dapatkan di luar gaji bulanan. Karena itu ya balik lagi kan pembayaran ini ya sebenarnya. Oke, nah berikutnya adalah bentar, aku geser dikit. Wow, menjauh. Oke. Berikutnya adalah yang freelancer. Nah, yang ini mungkin akan sedikit agak panjangan dikit aku bahasnya. Karena ya nggak ya? Coba kita lihat ya, apakah aku bisa menjelaskan ini lebih cepat. Oke. Nah, kalau di freelancer ini yang lebih per kasus. Kenapa aku bilang per kasus? Karena ada beberapa freelancer yang dianya seperti tadi yang aku bilang adalah fee per work. Ada juga sebenarnya di gajiannya bulanan seperti itu ini ya. Nah, cuman kalau misalnya gajiannya bulanan, utamanya sih mirip-mirip kayak tadi ya, yang penggajian di in-house, dia dibayarkannya di akhir bulan, dan juga ya sebenarnya balik lagi, pokoknya dibayar dihitung kerjanya 1 bulan seperti apa. Tapi mungkin benefit dan segala macam itu nggak dapat karena kan tidak tergabung di in-house. Tapi kalau yang fee per work ini baru yang berbeda. Nah, di sini fee per work
Gua akan bahas dulu. Bentar. Ini warnanya kayaknya nggak enak di hijau. Oke, Paperwork. Nah, harusnya tadi pakai warna ini. Kenapa aku ganti warna ke hijau ya? Paperwork. Ini ya. Nah, Paperwork ini aku akan kasih modelan yang umum dipakai. Satu adalah per episode. Ya, ini udah paling umum. Wah, paling digunakan lah kalau di Kisai. Berikutnya ada per panel. Nah, per panel ini biasanya kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalnya dadakan muncul, kita butuh bantuan mendadak seperti itu, atau untuk yang asisten gitu, asisten yang unik-unik nih si pekerjaannya, misalnya kayak apa ya, environmental and sky artist kayak gitu intinya. Itu biasanya kita pakai bayarnya per panel kayak gitu, atau untuk misalnya apa ya, kayak ngitung bonus dan segala macam seperti itu. Nah, selain ini juga ada juga yang namanya per item ya. Per item. Nah, per item ini apa? Contohnya untuk kita terimanya jadi barang jadi. Contoh kayak 3D model. 3D model itu kita bayarnya per item kayak gitu. Atau 3D background dan segala macam. Mostly 3D sih kalau yang ini ya. Atau aset. Misalnya kita beli bayar untuk beberapa freelancer kita untuk bikin aset juga bisa kayak gini. Nah, ini modelan yang paling dipakai, yang per episode, per panel, dan per item. Tapi yang paling kita pakai adalah yang per episode karena ini takaran yang paling oke gitu. Nah, seperti apa? How does it work ini ya? Bagaimana ini bisa bekerja kayak gitu? Pertama, sini ada assignment. Dikerjakan ke freelancer. Ini semua pelakunya, eksekutornya freelancer semua ya. Assignment dulu. Nah, assignment ini beres dikerjakan misalnya. Beres dikerjakan. Nah, di sini udah mulai bercabang kemungkinan pembayarannya. Kemungkinan untuk sistemnya. Udah kebagi dua untuk kemungkinan ini seperti apa teksnya. Kalau misalnya dia sudah beres dikerjakan, ini dia antara bisa di kok warna biru juga. Kita ganti jadi warna pink deh, pink. Ini ungu maru. Di sini bisa langsung ke invoice. Kalau sudah beres kerjain. Nah, nanti untuk soal invoice kita akan bahas sedikit ya, lebih, tapi aku beresin dulu flow-nya. Beres dikerjakan, invoice. Ada juga yang di sini mereka itu tunggu final files dulu. Tunggu final files. Loh, maksudnya apa tunggu final files? Jadi, kalau untuk di Kisai, kita ada ketentuan di mana untuk seseorang freelancer itu bisa dibayar, itu adalah mereka harus si file yang mereka kerjakan itu udah jadi final dulu kayak gitu. Kenapa tunggu final files dulu? Karena di sini ada step sebelumnya nih nanti kalau misalnya nih, nggak apa-apa, aku tulisin aja deh. Tunggu final files, kita lanjut, baru bisa invoice sebenarnya. Baru bisa invoice kayak gitu. Nah, cuman sebelum ininya, ini tuh ada langkah-langkah yang dilakukan dulu sama Kisai sebenarnya atau sebagai studio, yaitu adalah dapat pembayaran dari klien. Nah, ini alasan kenapa harus nunggu final files dulu, karena kalau final file sudah beres, sudah diterima oleh klien, sudah di ACC, artinya itu oleh Kisai dari production house sudah bisa menginvoice-kannya kepada klien. Sehingga artinya pembayaran dari klien itu sudah pasti akan masuk ke kita. Kayak gitu. Nah, kalau gitu ntar jadi pertanyaan, Kak, kalau misalnya nih aku ngerjain line art kayak gitu. Line art berarti aku nunggunya harus sampai final files dulu dong, sampai beres dulu sih episode tersebut. Kan itu kan masih ada langkah-langkah yang banyak.
Betul ya. Namun memang itu tergantung dari kesepakatan pekerjaan sebenarnya. Ada beberapa project yang kita masih bisa untuk langsung invoice tanpa mesti menunggu final files-nya. Tapi memang ada beberapa project yang dia secara kondisinya itu harus tunggu final files dulu. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, Kak, gimana kalau misalnya aku udah bikin line art nih, terus nauzubillah ya, episodenya nggak lanjut, nggak beres kayak gitu, atau nggak episodenya harus dibuat ulang dari awal kayak gitu. Itu aku gimana kondisinya, ininya pembayaranku gimana? Nah, kalau misalnya hal seperti itu terjadi dan kamu sudah membereskan pekerjaanmu tapi episodenya tidak difinalkan, kamu tetap berhak atas pembayaran episode tersebut pada dasarnya pada kondisi pada kondisi ideal seperti itu. Jadi tetap bakal dapat bayaran, jadi nggak harus nunggu final files wong kan di cancel juga ya si episodenya kayak gitu. Jadi essentially apapun yang kamu kerjakan itu pasti akan dibayarkan. Namun memang ada kondisinya dulu. Ada yang bisa langsung invoice, ada yang harus nunggu final files dulu. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kayak gini, kalian biasanya bisa tanya-tanya ya. Kayak waktu kalian mau tanda kontrak atau nggak offering gitu, itu ditanyain aja. Nah kalau gitu kita langsung lanjut ya ke step berikutnya nih, si invoice. Nah, atau aku beresin dulu deh si flow-nya ya. Dari invoice ini nanti baru diproses. Ini invoice kalian ya, freelancer ya. Invoice dari freelancer. Nah, kalian kirimkan ke studio atau ke PH, ke Kisai misalnya kayak gitu. Nah, nanti diperiksa dan diproses ya. Kenapa harus diperiksa dulu? Karena kita sebagai perusahaan PT seperti itu ada kewajiban untuk penyusunan secara akuntansinya tuh harus rapih kayak gitu. Jadi invoice pun harus benar, bentukannya, formatnya harus tepat karena itu sudah peraturan juga. Nah, diperiksa dan diproses oleh saya intinya. Spesifiknya oleh tim finance accounting, tapi aku tulis oleh Kisai aja lah biar gampang. Diperiksa dan diproses oleh Kisai. Nah, terus invoice aman kayak gitu ya, invoice-nya sudah aman. Invoice aman. Kalau invoice aman, udah deh tinggal tunggu tanggal pembayaran ya. Kalau sudah di tanggal pembayaran, cair deh ya kayak gitu. Dapat deh penghasilannya kayak gitu. Nah, BTW diperiksa dan diproses ini juga termasuk kayak nanti bakal dihitungin juga pajak dan segala macamnya ya. Jadi nanti kita bahas deh ini ya. Kalau sebenarnya sekarang sih kebetulan kita mau masuk ke invoice sih. Ya udah, oke, kita bahas sekarang ya ke invoice ya. Jadi di invoice itu kalau misalnya ditanyain apakah seperti gaji dibayarinnya tiap akhir bulan? No, belum tentu. Jadi invoice itu bisa jadi dia dibayarkannya tidak tepat di akhir bulan ya. Itu tergantung dari aturan yang diatur oleh setiap studio. Contohnya kalau di Kisai, kita pembayaran itu ada 2 tanggal untuk para freelancer ya. Itu di tanggal 10 dan tanggal 15 setiap bulannya kayak gitu. Nah, untuk yang pembayaran tapi untuk pembayaran ini kalian harus kirim invoice itu di setiap tanggal 20. Kirim invoice di tanggal 20 sebelumnya. 20 sebelumnya ya, bukan di setelahnya ya. Aneh dong, maksudnya udah dibayar sebelum ngirim invoice ya gitu. Jadi kirim dulu di tanggal 20 sebelumnya, nanti mau itu di tanggal 10 atau di tanggal 15 pembayarannya. Itu tergantung projectnya, karena ini berhubungan dengan tadi, kapan Kisai akan dibayar oleh klien, kayak gitu. Nah, jadi itu kalau bekerja di sebuah PH atau di studio kalau sebagai seorang freelancer ya. Tapi balik lagi, sekali lagi, sistemnya berbeda. Nah, kalau di Kisai kurang lebihnya kayak gini. Nah, aku tidak akan membahas soal untuk yang pembaca jalur tadi ya, jalur pembaca ataupun jalur yang klien, karena essentially itu sangat tergantung bagaimana kalian menjual jasa kalian atau menjual karya kalian. Jadi aku nggak akan bahas itu. Karena yang aku mau bahas berikutnya itu menurutku lebih penting, ya, yaitu adalah value
pembayaran tuh seperti apa di industri webtoon itu dipertimbangkannya. Kita akan masuk. Jadi di sini ada aspek yang bisa dibilang wajib ada di setiap para pekerja ya. Kalau menurut saya, yaitu adalah skill dan professionalism. Ini pendapat saya sebagai yang mengepalai HR di Kisai ya. Kalian harus punya skill, yes. Bisa gambar dengan style yang diinginkan kah? Apa bisa gambar dengan kecepatan yang diinginkan kah? Seperti itu. Nah, kalau professionalism itu soal komunikasi, soal kemampuan leadership misalnya. Nah, dua ini nanti kalau kita cabang-cabangkan, itu bisa berpengaruh ke value berapa yang kalian bisa terima di industri webtoon, kayak gitu. Nah, misal kita tarik garis dulu ya ininya. Oke, jadi biar gampang aku akan gambarin chartnya ya. Ini pakai penggaris dulu. Ini terus, nah ya harusnya kayak gini. Nah, sini. Gitu. Sorry. Nah, di sini adalah misalnya bahasanya, aku tidak berniat mengatakan apa-apa ya, tapi aku biar gampang aja. Ini di sini amateur misalnya. Ya, amateur. Di sini pro namanya ya. Di sini katakan asisten ya. Assist. Aku bukan bilang asisten, harusnya assist. Dan di sini leader. Nah. Loh kok apa hubungannya nih? Ini maksudnya apa? Nah, kalau ini yang garis horizontal, ini adalah kita anggap tadi skill ya. Skill kalian dalam menggambar, dalam menulis, seperti dalam membuat cerita, dalam membuat webtoon. Nah, di sini kalau yang tinggi, yang vertikalnya, ini adalah sebagaimana kalian bisa profesional. Kayak gitu. Nah, terus jadi pertanyaan dong, kayak gimana kurvanya? Nah, kurvanya kayak gini. Set. Nah. Kurvanya kurang lebih kayak gini. Ya. Loh, bentar. Berarti kemana dong kalau yang makin mahal di mana? Yang makin mahal di sini. Pembayar makin besar ketika kalian ada di pojokan sini. Kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, kenapa kayak gini kurvanya? Misal, kita ambil satu titik ya. Dia masih di daerah sini, masih di daerah amateur. BTW ini kalau aku salah ya dari kalian yang menggunakan chart ini, tolong jangan dijudge karena aku merasa ini lebih gampang dipahami. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ambil intisarinya aja. Oke? Misalnya di sini kalian kondisinya kalau secara chartnya dia masih posisinya sebagai perannya dia masih assisting dan dia masih ke daerah amateur sebenarnya. Nah, kalau misalnya dia masih assisting dan dia masih amateur, dia pembayarannya tidak akan terlalu besar. Nah, ini mungkin salah satu fakta di industri kreatif yang nanti akan terlihat, yaitu adalah kalian di sini either kalian pro banget atau kalian asisten-asisten aja, di mana tidak ada value di tengah. Karena makanya ini kenapa kurvanya kayak gini. Nah, misalnya katakan yang nilai yang paling rendah di sini adalah 1 ya, bukan di sini ya satunya tapi di bawah sini 1. Kayak gitu. Whoops. Di sini 1 dan di sini 100 ya. Kayak gitu. Nah, di sini misalnya kalian masih ini berarti kalian masih awal-awal. Katakan di sini dia nilainya harganya 10 lah katakan. Sini. 10. Ini ya. Nah, misalnya kalian ke sini, kalian udah di daerah pro tapi peran kalian masih assisting aja di sini. Misalnya kalian jadi main artis, nggak main artis banget sih. Kalau main artis mungkin di sini kali ya, ininya. Sudah di daerah sini kali. Nah, misalnya di sini. Ini berarti katakan 50 ya, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalau misalnya kalian mau sepro apapun kalian, tapi kalian masih di posisi yang asisten, ya, asisten masih assisting gitu, belum yang mengambil peran sebagai orang yang menggerakkan sesuatu dalam tim, itu tentu value-nya masih rendah. Kayak gitu. Nah, ini udah mulai ketangkap ya kenapa aku bilang di awal either kalian jadi asisten ya value-nya mungkin jauh lebih
rendah, di bawah, atau kalian jadi go big intinya, dimana pembayaran kalian bisa melunjang tinggi seperti itu. Jadi tidak bisa, sebenarnya di Webtoon tuh pembayaran bisa dibilang nggak ada yang di tengah-tengah banget ya, itu nggak ada seperti itu. Nah, jadi terus yang di sini biasanya apa Kak? Di sini posisi apa dong? Kalau misalnya main artis aja katakan di sini gitu. Nah, di sini katakan untuk yang di 100, kok dia berubah jadi ini lagi, ya udahlah. Di 100 itu biasanya dipegang sama orang-orang yang sudah memegang tim sendiri. Satu, dia sudah senior ya, senior di senior di dunia Webtoon, artinya apa? Udah punya portofolio, udah punya jam terbang. Nah, terus juga tadi pegang tim sendiri. Nah, ini salah satu pembayaran yang paling gede nih. Pegang tim sendiri. Tim sendiri. Loh, kok kenapa pegang tim sendiri bisa segede itu? Si value-nya, karena ketika kalian megang tim sendiri, yang kalian urusin nggak cuma produksi doang, tapi kalian harus mengayomi tim kalian, menjaga well-being tim kalian, nanti gaji dari tim kalian pun kalian yang atur, seperti itu. Misalnya kayak kita sekarang bekerja sama Bonop Benep Studio, TB Creation, atau Cookstone. Nah, itu pembayaran mereka relatively lebih besar, seperti itu, karena project yang diberikan kepada mereka juga lebih high profile, dan juga, di sini project high profile. Nah, ini aku harus tulis juga, high profile, karena kalau misalnya dia udah capable, pasti dikasihnya project yang lebih bagus, lebih edan, yang bisa lebih dipercayai dengan project-project yang lebih menantang, kayak gitu. Ya, itu juga berpengaruh. Ya tadi, Cookstone, Tebi, mereka udah jalan jam terbang yang banyak, makanya kita kasih project ke mereka yang besar dan pembayaran juga lebih besar, kayak gitu. Dan tadi, ketika kalian udah punya tim, udah punya studio, udah punya perusahaan sendiri, yang diurusin orang-orangnya juga, dan kalian harus ngegaji mereka, kayak gitu. Nah, itu adalah kemampuan leadership yang kita butuhkan, karena untuk bisa punya studio, untuk bisa punya tim yang bisa memproduksi dengan baik, itu sulit, itu menantang, kayak gitu. Makanya kurvanya seperti ini, kayak gitu. Jadi realitanya adalah kalau kalian emang mau benar-benar sukses di industri Webtoon, either kalian perjuangkan untuk bisa ada di ranah sini, ya, di mana kalian udah jadi pro secara skill dan kalian juga bisa mengambil posisi leader, kayak gitu. Atau sebenarnya kalian tidak keberatan jadi assisting juga, boleh-boleh aja, aman-aman aja. Tapi aku tetap sarankan kalian di daerah sini. Kenapa? Kalian jadi spesialis. Ketika kalian sudah jadi spesialis, kalian bisa ngambil quantity lebih banyak. Quality gede, quality kalian bagus kayak gitu ya. Quantity-nya kalian bisa ambil banyak karena kalian sudah terbiasa secara pekerjaannya. Kayak gitu, secara pekerjaannya jadi bisa lebih cepat ngerjainnya, jadi kalian bisa ngambil project lebih banyak. Dan kalian sudah dipercayai karena kalian sudah pro. Kayak gitu. Jadi mainnya di sini berarti mainnya jadi quantity. Kayak gitu misalnya ya. Kayak gitu. Jadi ini realita untuk value kalau di dunia Webtoon. Balik lagi, kalau chartnya agak aneh, salah pakainya, mohon maaf, tapi harusnya dari sini ketangkap lah ya, maksudnya kayak gimana. Ketangkap nggak kalau dari Sarah? Ya nggak? Oke, ya sudah. Nah, seperti itu gengs. Untuk logikanya lah ya, logika pengukuran value-nya di Webtoon ininya. Ini buat bayangan aja ya, buat bayangan sendiri. Ininya BTW ini 1 sampai 100 karena aku tidak bisa memberikan angka aslinya. Ininya, kalau kalian mau tahu angka aslinya, ayo bekerja langsung di industri Webtoon ya, biar kalian tahu langsung. Tapi untuk kalian tahu value kalian seperti apa, apakah kalian sudah di pro atau masih di amatir misalnya, atau di tengah-tengah segala macam. Cara tahunya gimana? Kalian nyemplung langsung. Kalian cobain langsung masuk ke industrinya. Cobain dulu aja dari pekerjaan-pekerjaan asisten yang masih mudah, yang bisa jadi pekerjaan sampingan sambil kalian mengerjakan pekerjaan utama kalian atau sambil kalian belajar. Biar kalian juga tahu nih, ini soalnya beberapa section ini pakai feeling. Ada beberapa yang pakai feeling karena kalian harus tahu bagaimana kalian bisa mengukur diri kalian juga. Terus kalian pahami juga sistem pembayarannya. Apakah kalian aman dengan sistem pembayaran tadi? Atau apakah kalian prefer yang stabil, kerja di studio lebih stabil, tapi mungkin kemungkinan value-nya tergantung dari posisi yang kalian pegang, atau kalian mau jadi kreator saja. Jadi kreator yang dimana kemungkinannya bisa
lebih luas gitu, tapi bisa lonjakannya lebih gede. Karena kalau misalnya kalian jadi kreator, pembayaran di sini ini adalah ketika salah satunya adalah kalian punya IP di sini, IP yang sukses. Nah, IP sukses dia bisa di sini atau bahkan lebih tinggi lagi, kayak gitu ininya. Nah, kalian mau yang mana? Gitu. Semoga bisa menjawab beberapa dari kalian yang penasaran ya, kalau misalnya di Webtoon tuh kayak gimana sih pembayarannya, gimana sih sistemnya, terus kira-kira kayak gimana sih value-nya, seperti itu ya. Ini semoga jadi bayangan buat kalian. Nanti kalau misalnya kalian mau ada tanya-tanya, ya boleh aja sih. Atau ada pertanyaan dari sekarang? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau begitu. Sedikit kelupaan juga. Ini buat aku konfirmasi sebelum aku di-cancel nantinya dari situ. Amatir di sini maksudnya itu lebih ke arah skill secara general ya, bukan skill gambar doang, tapi misalnya kayak jam terbang. Misalnya katakan kalian di ilustrasi sudah pro dan segala macam, tapi masuk ke Webtoon baru pertama kali, kita akan hitungnya sebagai amatir. Nantinya ketika kalian sudah bekerja sama kita, baru kita bakal di-evaluate apakah kalian bisa masuk ke pro. Nah, itu nanti dievaluasi dulu. Jadi amatir skill di sini tuh nggak cuma gambar doang, tapi jam terbang juga, terus juga misalnya nanti kemampuan komunikasi kalian juga, habis itu menghandle request juga, revisi dan segala macam, itu nanti masuk ke sini kayak gitu. Jadi nggak cuman kualitas gambar aja yang dipertimbangkan ya. Itu saja. Kalau ada penasaran bisa tanyain di kolom komentar. Nanti pun dari tim, kadang-kadang nih dari tim branding and marketing juga kita suka posting di sosial media buat buka kolom tanya jawab. Abis ini mungkin kita bakal buka kolom tanya jawab ya. Kita coba, kalian bisa tanya-tanya nanti di sana. Kalau begitu sampai jumpa di berikutnya, semoga membantu. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di Kisah Talk berikutnya. Saya Aki, saya Head of Support Division di Kisah Entertainment. Bye-bye!